Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa khairil kainat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita memiliki contoh yang terbaik yang bisa memberikan teladan bagi kita semua. Dan contoh itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, di sana dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah buat kamu contoh yang baik, buat orang yang mengharapkan Allah dan balasan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang paling dicintai pada zamannya, dan bahkan setelah beliau wafat. Ada banyak contoh tentang bagaimana para sahabat sangat mencintai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaan Islam, suatu hari Sayyidina Abu Bakar berbicara di hadapan orang-orang kafir di Masjidil Haram. Ia dipukuli dan diinjak-injak sampai pingsan dan hampir mati. Kemudian Banu Tamim membawanya ke rumah, dan menjelang malam hari Sayyidina Abu Bakar membuka kelopak matanya dan mulai sanggup berbicara. Dan apakah kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar setelah dia pingsan sekian lama? Sayyidina Abu Bakar berkata, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak memperhatikan sama sekali penderitaannya sendiri. Kemudian dalam kisah yang lain, ketika Ummul Khair ibunya berusaha memberikan makan
Sayyidina Abu Bakar berkata, demi Allah, saya tidak akan makan dan tidak akan minum apapun sebelum saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada pertempuran Uhud, ketika sejumlah orang Islam terbunuh, ada seorang wanita Ansar diberitahu bahwa ayahnya, suaminya, saudaranya, bahkan anaknya semuanya gugur di medan pertempuran. Kemudian setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wanita itu berkata, bagaimanakah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ia diberitahu bahwa Rasulullah sehat walafiat, tetapi ia bersikeras untuk melihatnya sendiri. Dan pada akhirnya ia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, segala musibah akan menjadi kecil setelah aku melihat engkau, wahai Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita-cerita tersebut kiranya bisa dikatakan bahwa setelah Nabi meninggal, para sahabat pun menangis bila nama Nabi disebut di kalangan mereka. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita melihat bersama-sama apa yang menyebabkan Rasulullah begitu dicintai oleh para sahabat-sahabatnya. Dan kecintaan mereka bukan karena iman saja. Kecintaan itu timbul karena cara Rasulullah memperlakukan mereka. Karena itu mari kita lihat bersama-sama bagaimana Rasulullah bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pergaulannya ialah perhatian yang tulus kepada orang lain. Nabi lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Beliau bila berbicara di hadapan orang lain, maka beliau ketika ada orang lain mengajak bicara, beliau pun mendengarkan dengan penuh perhatian dengan menghadapkan seluruh wajahnya kepada orang yang berbicara tersebut. Satu hari ada seorang wanita tua yang menghentikannya di tengah jalan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabar memperdengarkan pembicaraan wanita itu. Kemudian dalam kitab yang lain dijelaskan bahwa perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain begitu sangat mengharukan. Dalam satu pertemuan ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Ia tidak kebagian tempat dalam pertemuan tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka gamisnya, melipatnya dan memberikannya kepada Al-Bajali, sambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir bin Abdullah Al-Bajali, gunakanlah gamis ini sebagai tempat dudukmu. Akhirnya Al-Bajali mengambil gamis itu lalu menciumnya dengan lembut, dan ia pun menangis sambil berkata, wahai Rasulullah, beginikah cara engkau menghormati sahabat-sahabatmu?
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian akhlak yang kedua dalam pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya adalah kebiasaan beliau di dalam memberikan penghargaan atau pujian kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah tidak ragu dalam memberikan pujian kepada mereka bila memang mereka layak untuk menerimanya. Jika Anda membaca kitab-kitab hadis, maka pastilah Anda akan merasa kebingungan siapakah di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang paling mulia dan paling dekat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya dipuji sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sayyidina Abu Bakar dipuji sebagai orang yang sangat dekat kepada beliau. Sayyidina Umar bin Khattab dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sebagai orang yang sangat ditakuti oleh setan, sehingga bila Sayyidina Umar bin Khattab datang dari satu arah, maka setan pun akan berlari ke arah yang lain. Kemudian Sayyidina Utsman yang bergelar dengan Dzunnurain. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang oleh Nabi diberikan penghargaan yang sangat luar biasa dan ditempatkan seperti posisi Nabi Harun terhadap Nabi Musa alaihi salam. Hanya saja Sayyidina Ali bukanlah seorang nabi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan sahabat-sahabatnya, beliau terkenal dengan sifatnya yang pemaaf kepada mereka yang menganiaya dan pernah membunuh kepada sahabat-sahabatnya. Ketika beliau memasuki kota Makkah sebagai pemenang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip ayat di dalam surat Yusuf ayat 92 yang berbunyi, qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan Allah adalah zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sosial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya yang harusnya kita teladani, paling tidak pertama pikirkanlah saudara-saudara kita lebih banyak daripada kita berpikir tentang diri sendiri. Kemudian yang kedua, jangan pernah ragu-ragu untuk memberikan pujian kepada sahabat-sahabat kita kalau memang mereka adalah orang-orang yang layak menerima penghargaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita belajar untuk melupakan kesalahan-kesalahan mereka dan memaafkan mereka. Dan dengan cara inilah kita berupaya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam pergaulan kita sehari-hari dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dan mudah-mudahan
kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang takwa, selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadat 'abdih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-wafiyyu bi 'ahdihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'azima. Faqala jalla jalaluhu 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih a'immatana wa ummatana wa qudatana wa ulama'ana wa fuqaha'ana wa masyayikhana salahan tamman 'amma waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khadhala al-muslimin. Allahumma ahlik a'da' ad-din wa alif baina qulubil mu'minin wa fukka asral ma'surin wa farij al makrubin wa qdid daina al madyunin waqtub billahumma salamata alaina wa alal musafirin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadza khassah wa min buldal muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.